Halo warga Kristus dan Shalom. Kali ini kita akan membahas tentang kekalahan gereja dengan LGBT. Apa yang menyebabkan gereja kalah melawan LGBT dan apa yang harus kita lakukan? Namun sebelum kita membahasnya, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Di video sebelumnya, kita sudah pernah membahas LGBT menurut Alkitab. Ada baiknya kalian lihat videonya terlebih dahulu, linknya saya taruh di deskripsi. Salah satu isu penting yang harus dijawab oleh gereja saat ini adalah LGBT. Fenomena LGBT sudah lama sekali muncul, namun belakangan ini semakin liar sejak Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tanggal 26 Juni 2015 lalu melegalkan pernikahan kaum LGBT. Yang memperjuangkan eksistensinya, bahkan kaum liberal, serta perjuang hak asasi mendesak untuk diakui hak-hak mereka, untuk menikah, mengadopsi anak, dan lain-lain. Menurut Freedom of Marriage Organization, ada 20 dari 204 negara yang telah melegalkan pernikahan sejenis. Namun, di mana kekalahan gereja melawan LGBT? Dan inilah kekalahan gereja dengan LGBT. Bang bang bang, bang bang bang, payah payah payah, bang bang bang. Gereja membuka celah terhadap LGBT. Kita semua tahu bahwa sekarang ini gereja membuka diri terhadap LGBT. Tetapi tanpa kita sadari, pintu yang kita buka untuk LGBT sudah terlalu lebar. Sehingga gereja tidak dapat menyaring mana yang baik dan buruk untuk gereja. Gereja saat ini tidak berpikir bahwa keterbukaan terhadap LGBT sudah tidak bisa dikendalikan lagi, sehingga gereja terlena, berlandaskan menolakkan diskriminasi terhadap kaum LGBT yang membawa virus menular kepada jemaat. Memang pemimpin gereja pintar menghadapi masalah penolakan terhadap LGBT, tetapi kurang berhikmat mengatasi kaum LGBT yang ada di dalam jemaat. Dan sekarang ini adalah bukti bahwa gereja kurang berjaga-jaga, sehingga LGBT sudah mengaung dan gerejalah yang sudah ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Seperti Lukas 4 ayat 13, si iblis atau LGBT sudah mendapatkan waktu yang baik. Penyusup sudah masuk di dalam gereja. Gereja menyediakan fasilitas kepada LGBT. Fasilitas apa yang gereja berikan kepada LGBT? Mengumpulkan mereka di satu gereja sama dengan memberikan mereka fasilitas yang akhirnya mereka dapat membuat doktrin sendiri, pemimpin gereja sendiri, gedung gereja sendiri, mungkin saja Alkitab tafsiran LGBT, dan sampai pada pengesahan pernikahan sesama jenis. Ya, mungkin saja dengan tata ibadah jeruk makan jeruk. Body or spirit, and let us confess our faith today in the words of the Sparkle Creed. I believe in the non-binary God, whose pronouns are plural. I believe in Jesus Christ, their child, who wore a fabulous tunic and had 2 dads, and saw everyone as a sibling child of God. I believe in the rainbow spirit, shatters our image of one white light and refracts it into a rainbow of gorgeous diversity. I believe in the church of everyday saints, as numerous, creative, and resilient as patches on the ace quilt, whose feet are grounded in mud and whose eyes gaze at the stars in wonder. I believe in the calling to each of us that love is love is love. So beloved, let us love. I believe, glorious God, help my unbelief. Amen. Penyebab kekalahan gereja. Yang pertama, gereja membiarkan orang-orang LGBT pelayanan di dalam gereja. Kita seharusnya tahu, jika ingin pelayanan di gereja, kita pun harus dilengkapi dengan iman Kristen yang berpatokan pada Alkitab.
Yang kedua, kurangnya pemberitaan tentang psikoseksual di dalam gereja. Padahal Alkitab banyak sekali pengajaran tentang seks, nafsu, hukuman penyimpangan seks, pacaran menurut Alkitab, dan lain-lain. Yang ketiga, gereja tidak memberikan solusi bagaimana mengatasi LGBT. Gereja bukan hanya menerima orang-orang dengan seks yang menyimpang, tetapi menjadi penawar racun bagi mereka yang mempunyai penyakit seks yang menyimpang. Pengaruh gereja. Gereja saat ini kurang membawa dampak positif. Justru pengaruh gereja bukan menjadi pembawa solusi bagi orang-orang LGBT agar mereka bertobat. Tetapi, pengaruh gereja digunakan untuk membunuh dirinya sendiri. Pengaruh pemimpin-pemimpin gereja besar seharusnya membawa penawar bagi orang-orang LGBT. Tetapi sekarang, pengaruh pemimpin gereja besar bisa membawa mereka mampu berkhotbah di atas mimbar, memberikan doktrin LGBT kepada jemaat, sehingga mereka dapat membuat Alkitab versi LGBT. Sekarang situasi sudah tidak terkendali. Apa yang harus kalian lakukan, hai pemimpin gereja yang terhormat? Jika kalian punya solusi, tulis di kolom komentar. Gereja seharusnya lebih peka dan membuka mata bagi mereka yang mempunyai penyakit nafsu jahat, karena mereka menutup diri dan sungkan untuk memberitahu bahwa mereka mempunyai seks yang menyimpang. Kekristenan memang menolak LGBT. Gereja memang seharusnya merangkul setiap orang termasuk kaum LGBT. Bukan hanya merangkul, tetapi harus disertai dengan pertobatan yang serius. Masalah ini adalah pergumulan kita bersama. Sekarang kita hanya bisa berdoa dan melakukan apa yang kita bisa untuk menyelesaikan masalah ini. Dan sisanya, biarkanlah Allah yang bekerja. Sampai di sini dulu pembahasan tentang kekalahan gereja dengan LGBT. Tetap berjuang demi nama Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.